Presiden Republik Indonesia maupun PDI rupanya ada keteledoran dari panitranya tadi tidak memanggil yang kedua, maka mau dipanggil lagi semuanya. Nah, termasuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kepalanya yang kita gugat itu, bukan lembaganya. Jadi kita mundur sampai tanggal 27. Di samping itu, kuasa hukum dari DPR RI juga belum ada surat kuasanya dari Ketua DPR. Ya, kita ngikuti jalannya proses persidangan sebagaimana yang ditentukan oleh hakim. Itu aja. Tadi yang hadir tergugat itu siapa aja, Pak? Yang hadir itu tergugat hanya dari DPR RI. Tapi kemarin itu dia hadir itu hanya baru dapat surat penunjukan dari sekjen. Nah, di dalam praktek hukum untuk mewakili sidang di pengadilan itu harus dari tergugat prinsipal untuk memberikan kuasa dari ketua DPR-nya dan harus bermeterai 6.000. Jadi tidak bisa pakai surat dinas karena sifatnya harus surat kuasa. Lagi? Presiden tidak hadir, yang panggilan bukan panggilan kedua. Panggilan pertama dia belum dipanggil. Saya melihat surat panggilannya diterima di Sekretariat Negara. Kemudian PDI juga dipanggil, semua dipanggil, diterima semua panggilan. Nah, panggilan kedua ini ada keteledoran dari panitera. Tidak memanggil, maka diperintah hakim tadi untuk dipanggil semua. Ya, kalau perkara ini kan intinya gugatan kita ini adalah untuk mempertahankan burung Garuda Pancasila. Intinya itu. Jadi kalau ada rancangan undang-undang HIP seperti mau merubah dari 5 sila menjadi 3 sila, dari 3 sila menjadi 1 sila, itu makanya kita katakan para tergugat itu perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Karena apa? DPR berwenang membuat undang-undang, Presiden berwenang membuat undang-undang. Namun dia tak berwenang merubah dasar negara. Presiden tak berwenang merubah dasar negara, DPR tidak berwenang. Ya, karena dasar negara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Gitu. Karena Pancasila adalah dasar negara, terdiri dari 5 sila yang identik dengan burung Garuda sebagai lambang negara. Yang ada di perutnya itu ada lambang 5 lambang. Jadi 5 lambang itu adalah setiap sila ada 1 lambang. Tidak bisa dijadikan 3, tidak bisa juga dijadikan 1. Apalagi diganti gotong royong. Pakai lambang apa nanti burung Garuda kalau gotong royong? Tidak mungkin. Dan kalau umpamanya itu sempat dirubah, berarti kita bisa dasar negara baru, berarti kita membuat negara baru. Ini orang yang naif. Jadi rancangan undang-undang itu harus dibatalkan, bukan diakhiri pakai lisan, karena dia sudah merupakan rancangan undang-undang, maka dibatalkan dengan rapat penetapan. Tidak bisa hanya diakhiri sampai di sini, tidak bisa. Karena dia sudah merupakan rancangan. Rancangan melalui rapat pleno semua fraksi, membatalkannya juga melalui rapat pleno semua fraksi. Bang, apakah ini ketakutan DPR untuk menghadiri dalam sidang ini agar mereka takut diketahui publik? Saya belum bisa memastikan itu karena kuasanya aja tadi belum memenuhi syarat. Dia belum ada surat kuasa, hanya ada surat penunjukan dari sekjen. Yang kita gugat di sini bukan sekjen. Sekjen itu adalah tata usaha, bukan DPR. Sekjen itu tata usaha negara kapasitasnya, bukan DPR Republik Indonesia. Harapan apa Pak? Harapannya apa Pak? Harapan saya semua yang tergugat itu hadir. Dia menyatakan di persidangan bahwa rancangan undang-undang ini penetapannya sudah kami batalkan dan kami kubur dalam-dalam sampai kiamat pun tak akan kami ajukan lagi. Nah, itu. Jadi negara Indonesia berdiri berarti
berakhirnya kiamat juga gitu. Ya kan dasar negara soalnya. Bayangkan di belakang hakim tadi kan ada huruf Garuda, mau dirubah itu. Apa jadinya republik kita? Karena presiden tak bisa merubah dasar negara, DPR tidak bisa merubah dasar negara, apalagi fraksi PDI, apalagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Karena negara sudah berdiri, DPR belum ada, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila belum ada, negara kita sudah ada, Pancasila sudah ada, lahir duluan itu, dan sudah diakui negara kita merdeka secara de facto dan de jure di PBB. Syarat sebuah negara, ada bendera, ada lambang burung Garuda, ada konstitusi. DPR tidak berwenang merubah Undang-Undang Dasar 45 aja tidak berwenang. Yang berwenang merubah batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 hanya MPR. Presiden tak berwenang. DPR apalagi? Itu batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 aja Presiden tak berwenang, DPR tidak berwenang. Apalagi Pancasila. Pancasila ada di pembukaan, di mukaddimah. Itu. Jadi kesimpulannya bahwa Pancasila dasar negara tidak boleh dikutak-katik. Jangan Pancasila dibawa berpolitik. Jangan dasar negara dibawa berpolitik, kepentingan kelompok, kepentingan golongan. Titik. Itu karena itu adalah lambang negara. Tuh, itulah kata penggugat ini. Terserah nanti bagaimana tergugat menjawab.